Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini bertemakan mengenai IPA, dan pelajaran yang saya sampaikan adalah fisika mengenai bab getaran dan gelombang. Saya mulai dari bab yang subpokok bahasan yang pertama, yaitu getaran. Pada getaran diartikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda yang menuju ke titik seimbang. Ya, seperti ini. Di getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda. Nah, saya contohkan di sini adalah bandul. Nah, bandul di sini ada tali. Pada waktu bandul dalam keadaan diam dikatakan dalam keadaan keseimbangan. Untuk bisa menghasilkan suatu getaran, maka bandul dikasih suatu besaran yang bernama amplitudo dengan cara digerakkan ke samping. Setelah digerakkan ke samping, maka bandul dilepas. Pada waktu dilepas, maka dia akan mengalami gerak bolak-balik dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, dan dia selalu menuju ke titik tengah. Gerak seperti ini disebut dengan nama getaran. Saya contohkan di sebelah sini. Seumpama bandul kita awali dalam keadaan seimbang, berada di titik tengah. Kemudian bandul tersebut supaya bisa bergetar, maka dia akan diberi suatu besaran yang namanya amplitudo dengan cara digerakkan menuju titik A. Setelah digerakkan menuju titik A, maka bandul tersebut dilepas. Maka dia akan bergerak bolak-balik dari titik A menuju titik seimbang, lalu bergerak ke titik jauh atau titik B. Setelah di titik B, dia akan kembali lagi ke titik A. Gerak seperti itu dikenal dengan nama getaran. Selain bandul, contoh getaran adalah pegas. Pegas terdapat pada sepeda motor, pada mobil, dan pada kendaraan lainnya. Fungsinya adalah untuk meredam agar benda yang bergerak dalam keadaan seimbang. Untuk per, seperti pada gambar di sini, per pada waktu dikasih beban, dia akan mengalami suatu titik seimbang. Agar supaya per dapat mengalami getaran, maka per ditarik ke bawah, sehingga per akan mengalami gaya regangan. Setelah itu per dilepas, maka geraknya adalah ke atas, lalu ke bawah, ke atas, dan ke bawah. Gerak seperti itu pada per juga disebut dengan nama getaran. Contoh berikutnya, selain benda bergerak bolak-balik adalah jarum jam. Jarum jam dikatakan berputar, juga dapat dikatakan mengalami gerak, yaitu getaran. Kenapa disebut getaran? Dikarenakan jarum jam selalu menuju titik awal. Gerak yang pertama pada jarum jam dimulai dari angka 12. Kemudian dia menuju ke angka 3, lalu ke angka 6, ke angka 9, dan kembali ke angka 12. Gerak putar juga disebut dengan nama getaran. Kenapa disebut getaran? Dikarenakan gerak jarum jam selalu melewati titik seimbang, dan titik seimbangnya adalah angka 12. Selain jarum jam, gerak putaran contohnya adalah kipas angin. Kipas angin geraknya berputar. Dalam putaran bisa berputar ke kanan maupun berputar ke kiri. Putaran tersebut selalu tetap.
Karena selalu tetap, maka kipas angin bisa juga disebut dengan nama gerak getaran. Besaran getaran ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah periode. Periode dikenal dengan nama waktu yang dibutuhkan untuk sekali getaran. Nah, seperti contoh seperti ini. Pada bandul amplitudo kemudian diarahkan ke kanan, terus balik lagi ke kiri. Nah, itu disebut dengan nama satu getaran penuh. Saya ulangi lagi. Dimulai dari titik jauh ke titik 0, ke titik jauh kedua, kemudian kembali ke titik awal. Nah, itu disebut dengan nama besaran periode. Dan satuannya adalah sekon. Kemudian besaran yang nomor 2 adalah frekuensi. Frekuensi banyak getaran yang dilakukan oleh benda. Nah, gerak bolak-balik seperti pada bandul juga mempunyai satuan yang namanya Hertz atau dikenal dengan nama frekuensi. Kemudian besaran yang nomor 3 dikenal dengan nama amplitudo. Amplitudo merupakan syarat agar benda dapat mengalami getaran. Apabila benda bergetar tidak didahului dengan besaran amplitudo, maka dia tidak akan bisa mengalami gerak getaran. Nah, amplitudo atau dikenal dengan nama simpangan maksimum atau jarak terjauh agar bisa melakukan getaran. Nah, getaran pada umumnya dia bergerak dalam satu waktu, dalam satu tempat, sehingga getaran tidak memindahkan besaran yang namanya energi. Itu mengenai getaran. Saya lanjutkan subpokok bahasan yang kedua mengenai gelombang. Gelombang terjadi itu diakibatkan karena benda bergetar. Kalau tidak bergetar, maka benda tersebut tidak akan bisa menghasilkan gelombang. Nah, di sini terdapat pengertian dari gelombang. Gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain. Pada waktu merambat, dia akan melepaskan suatu yang namanya energi. Nah, contoh yang paling mudah adalah kipas angin. Nah, kipas angin bendanya berputar atau lebih dikenal dengan nama bergetar karena dia mengalami gerak bolak-balik. Pada saat kipas angin bergetar secara terus-menerus, maka kipas angin dapat melepaskan energi, dan energi itu berupa angin. Nah, pada waktu kalian di rumah maupun di tempat lain kok terdapat kipas angin, maka angin yang merambat atau yang dilepaskan oleh kipas angin dari tempat kipas angin menuju badan itu dikenal dengan nama energi. Nah, gelombang memindahkan energi. Contoh gelombang pada umum yang paling gampang adalah gelombang pada tali. Gelombang pada tali pada waktu digerakkan oleh tangan atau digetarkan oleh tangan, maka dia akan menghasilkan gerak bolak-balik. Nah, dari sebelah kiri ke sebelah kanan secara terus-menerus. Nah, getaran dari tangan
nanti akan dipindahkan pada tali tersebut menuju ke tempat lain. Ya, hasilnya adalah gelombang. Contoh yang berikutnya selain tali adalah gelombang pada air. Permukaan air yang diganggu atau diusik oleh sesuatu menghasilkan getaran. Lalu getaran pada permukaan air, nah di sini akan mengalami gerak ke atas, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, gerak-gerak ke atas, ke bawah, dan seterusnya ini dikatakan sebagai besaran gelombang. Berikutnya, gelombang. Nah, di sini contoh adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi, gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat lain melalui udara. Pada waktu udara mengalirkan energi bunyi dari satu tempat ke tempat lain, maka terdapat sesuatu yang bisa menghasilkan getaran. Yang pertama adalah getaran yang disebut dengan nama rapatan. Getaran yang kedua disebut getaran renggangan, dan seterusnya. Rapatan dan renggangan terjadi secara terus-menerus, mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Gerak seperti ini disebut dengan nama gelombang. Karena berasal dari bunyi, maka gelombangnya disebut gelombang bunyi. Gelombang juga memiliki besaran. Besarannya apa saja? Di sini ada beberapa besaran yang penting. Yang pertama periode, yang kedua frekuensi, yang ketiga amplitudo, yang keempat panjang gelombang, dan yang kelima kecepatan merambat atau cepat rambat gelombang. Karena gelombang berasal dari getaran yang merambat, maka periode, frekuensi, dan amplitudo yang tadi juga termasuk besaran pada getaran, maka ketiganya dapat pula dimasukkan pada besaran gelombang. Pengertiannya, kalau periode gelombang adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu gelombang penuh. Frekuensi, banyak gelombang yang dihasilkan tiap satuan sekon. Amplitudo, tinggi rendahnya gelombang. Untuk panjang gelombang dan cepat rambat, dijelaskan setelah ini. Gelombang memiliki beberapa macam jenis. Yang paling terkenal, yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menghasilkan bukit dan lembah. Di bukit atau puncak, yang kedua lembah. Itu ciri dari gelombang transversal. Pengertian gelombang transversal juga dikenal gelombang yang merambat dengan arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan. Arah getarannya ke atas, lalu ke bawah, ke atas, ke bawah. Sedangkan rambatannya dari arah kiri menuju arah kanan, atau dari kanan menuju arah kiri. Karena arah rambatan ke atas dan ke bawah, sedangkan arah getarannya ke kiri dan ke kanan, maka dihasilkan suatu gelombang yang bernama gelombang transversal. Gelombang yang berikutnya
disebut dengan nama gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal terdapat pada bunyi. Disebut gelombang longitudinal dikarenakan gelombang tersebut pada waktu merambat punya dua ciri khusus, yaitu rapatan dan renggangan. Berbeda dengan gelombang transversal, untuk gelombang longitudinal arah rambatan dan arah getarannya searah atau berimpit. Jadi pada waktu dia bergerak, arah getaran tidak ke atas atau ke bawah, tetapi menyatu dengan udara yang ada di depannya, sehingga menghasilkan rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, seterusnya. Nah, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal juga termasuk gelombang mekanik, gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu antara atau medium antara. Bisa melalui udara, bisa melalui medium benda padat, contohnya tali dan air, bisa melalui air, dan lain sebagainya. Nah, pada gelombang tadi ada dua besaran yang penting. Nah, yang pertama, periode, frekuensi, amplitudo. Yang berikutnya, ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang diartikan adalah jarak dari satu puncak ke puncak lain yang berurutan. Nah, seperti ini. Gelombang transversal, di sini ada puncak, lembah, puncak, lembah, dan seterusnya. Jarak puncak pertama ke puncak yang kedua disebut dengan nama panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Kemudian yang terakhir, besaran pada gelombang adalah cepat rambat gelombang. Lambangnya V. Cepat rambat gelombang memiliki rumus. V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Pada waktu gelombang merambat, maka gelombang tersebut punya kecepatan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya pada gelombang, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Demikian pembelajaran daring yang pertama, khusus pelajaran IPA, subpokok bahasan getaran dan gelombang. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.